wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang kami cintai dan kami muliakan. Pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita seputar masalah ahkamul janaiz, seputar hukum penyelenggaraan jenazah, masih berkaitan tentang masalah ziaratul kubur, ziarah kubur. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bersama tentang masalah hukum ziaratul kubur, hukum ziarah kubur. Kemudian tentang masalah anjuran untuk membaca sebagian atau keseluruhan daripada Al-Quran Karim saat ziarah kubur, kemudian dihadiahkan kepada jenazah atau mayit yang kita ziarahi, seperti bapak, seperti ibu kita, ataupun kerabat yang lainnya. Nah, pada pertemuan terakhir di situ baru saya sampaikan tentang anjuran untuk membaca sebagian ayat Al-Quran ketika ziarah kubur, dan belum kami sampaikan tentang masalah apakah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit itu sampai atau tidak. Itu belum kami sebutkan atau belum kami jelaskan. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan masalah tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ziarah kubur secara khusus ataupun di luar ziarah kubur, kita dianjurkan untuk membaca sebagian ayat Al-Quran atau keseluruhan bahkan kalau mampu, dan kemudian kita niatkan, kita hadiahkan al-ihda, kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang kita ziarahi. Jadi misalkan kalau panjenengan misalkan ziarah kubur ke bapak ibu kita, itu sebisa mungkin kita berwudu dari rumah, terus membaca atau membawa Al-Quran, tembakan Al-Quran, potongan Quran seperti surah Yasin. Kita baca nanti ketika ziarah kubur, misalkan surah Yasin, atau bukan Yasin juga boleh, Al-Baqarah, Ali Imran dan lain sebagainya, sampai selesai. Terus napa pahalanya kita niatkan, kita hadiahkan untuk bapak ibu kita yang sudah meninggal. Itu termasuk yang kami amalkan. Jadi kalau misalkan ziarah ibu saya niku, itu biasanya saya khatam surah Yasin. Kemudian saya niatkan pahalanya saya hadiahkan untuk ibu saya yang sudah wafat. Lah, ini ada permasalahan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tersisa lah sebenarnya hadiah pahala bacaan Quran itu sampai atau tidak. Nah ini yang perlu kita sampaikan pembahasannya di kesempatan malam hari ini. Masalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran seperti yang sudah saya contohkan tadi, baca Yasin atau baca Al-Fatihah untuk seorang mayit, itu menurut mayoritas ulama, jumhur mayoritas ulama itu sampai. Jadi nek kula panjenengan baca Yasin, baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca
surat yang lain pas ziarah kubur, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah wafat itu sampai menurut mayoritas ulama, menurut kebanyakan ulama atau bahkan hampir semua ulama, hampir 4 madhab itu berpendapat sampai, yaitu Hanafiyah, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, Malikiyah, Imam Malik bin Anas dan murid-muridnya, kemudian Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya, serta sebagian madhab atau ulama madhab Syafi'i. Nah, hal ini ditegaskan oleh seorang ulama namanya Al-Imam Jalaluddin atau Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ukhtulifa fi wusulith thawabil qiraati lil mayyit, diperselisihkan tentang sampai tidaknya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Fajumhuru salafi wal a'immati ats-tsalatsati ala wusuliha, ala al-wusul. Maka pendapat mayoritas kebanyakan ulama dari generasi salaf, perhatikan nggih, para ulama dari generasi salaf, wal a'immati tsalatsah, dan para imam yang 3 tadi nggih, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal. Niku apa berpendapat alal wusul, berpendapat bahwa hal itu sampai pahalane napa sampai. Niku menurut mayoritas ulama dari kalangan salaf dan para imam yang 3. Niki pernyataan beliau Al-Imam Suyuti ini dalam kitab Syarhu As-Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur, halaman 1 atau jilid 1 halaman 302. Adapun menurut Imam Syafi'i atau madhab Imam Syafi'i niku ada 2 pendapat. Pertama, yang masyhur niki tidak sampai, perhatikan ya, tapi jangan keburu-buru. Yang masyhur dalam madhab Imam Syafi'i niku tidak sampai. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i niku tidak hanya 1 pendapat, ada yang berpendapat tidak sampai, ada yang berpendapat sampai, sebagaimana disebutkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Niku ada 2 pendapat, tapi yang masyhur tidak sampai. Tidak sampai dalam arti penjelasannya ngeten. Dalam arti tidak sampai niku ketika langsung kita niatkan, kita hadiahkan. Misalnya ngeten ya, saya baca Yasin, saya baca Yasin ya, pun selesai misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai pun selesai. Pas mau baca Yasin niku pun kula niatke nanti kalau napa? Kalau selesai niki saya niatkan sejak awal niku saya hadiahkan pahalanya untuk ibu saya yang sudah wafat. Lah, kalau seperti ini menurut Imam 3 niku sampai Pak, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti ini sampai. Nek carane seperti ini tadi khusus menurut Imam Syafi'i mboten sampai, ndak sampai. Tapi Imam Syafi'i dan murid-muridnya niku punya cara sendiri supaya sampai. Caranya agak sedikit berbeda tapi intinya juga sampai. Imam Syafi'i niku dan murid-muridnya niku yang masyhur niku caranya didoakan untuk mayit, bahwa pahala bacaan kita niku kita doakan untuk disampaikan kepada mayit. Jadi ngeten. Misalkan saya pun baca Yasin nih, baca dulu, jangan diniatkan dulu, baca dulu saja, baca Yasin, selesai nopo Al-Fatihah, nopo Al-Baqarah, nopo Ali Imran. Jadi maksudnya kalau sampaikan bahwa enggak harus Yasin ya, karena maaf ya, surah Yasin itu jadi korban, seolah-olah surah Yasin itu salah gitu. Padahal nggih mboten salah surah Yasin itu. Mau Yasin, mau Al-Baqarah, mau Ali Imran, mau Al-Fatihah mboten masalah sebenarnya. Cuma ada sebagian yang seolah-olah surah Yasin itu jadi salah gitu, dizolimi. Saya membaca Yasin di sisi kubur ibu saya, selesai dari awal selesai sampai akhir ayat terakhir. Lah, terus ketika sudah selesai niku saya berdoa ngeten.
ya Allah, sampaikan pahala bacaanku terhadap surah Yasin kepada jenazah atau mayit atau ibu saya yang sudah wafat ini. Nah, jadi bentuknya doa. Saya berdoa bahwa pahala bacaan surah Yasin ini, saya berdoa pada Allah, ausil, sampaikan ya Allah kepada ibu saya yang sudah wafat, ini loh kuburannya gitu. Dan itu menurut Imam Syafi'i sampai. Jadi cuma beda metode mawon, tapi intinya sampai juga, berpendapat sampai. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang tidak begitu, mengikuti jumhur, nggak usah berdoa, langsung saja niat sejak awal itu udah sampai. Disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Lus dalile napa kalau bacaan niku sampai kepada mayit? Menurut mayoritas ulama, bahkan bisa dikatakan hampir 4 madhab itu menyatakan sampai. Para ulama menyatakan pertama surah Al-Hasyr ayat 10 situ ya. Surah Al-Hasyr ayat minten 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ila akhir ayat. Yang artinya walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga saudara-saudara kami yang telah dulu masuk dalam keimanan, mendahului kami dalam keimanan. Artinya orang-orang yang sudah meninggal. Maksudnya dalam hadis ini, dalam ayat ini orang-orang yang sudah meninggal itu ketika kita doakan, doa niku sampai. Gitu? Kula jenengan mendoakan ibu kita yang sudah wafat, bapak kita yang sudah wafat, doa niku sampai Pak kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal. Doa ampunan, doa apa istilahnya itu rahmat niku baik yang kita doakan sudah meninggal, yang mendoakan masih hidup, doa niku bermanfaat dan sampai kepada mereka yang sudah meninggal. Lah kalau doa saja bisa sampai, loh kenapa bacaan Al-Quran nggak bisa sampai? Dalilnya kias. Pertama kias. Kalau doa saja bisa bermanfaat, kenapa bacaan Quran tidak bisa bermanfaat? Ya bisa. Mereka menyatakan seperti itu. Seperti juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'al. Ketika kita selesai ketika kita selesai menguburkan jenazah, nek pun dikubur selesai, pun tutup dengan tanah, sebelum pulang Nabi Muhammad SAW niku bersabda kepada para sahabat. Napa sabdanya? Istaghfiru li akhikum. Hei para sahabatku, hendaknya kalian memintakan ampun kepada saudaramu ini loh, yang baru saja dikubur. Napa fa innahul ana yus'al, karena saudaramu saat ini sedang ditanya malaikat. Sedang ditanya malaikat napa? Mungkar dan nakir. Jadi pertanyaan malaikat mungkar nakir niku dilakukan terjadi setelah selesai penguburan itu, langsung ditanya, mboten sesuk, mboten seminggu setelahnya, mboten tahun depan, mboten langsung Pak. Jadi kula jenengan nanti nek pun meninggal pas selesai dikubur niku langsung didatangi malaikat kali 2, malaikat mungkar dan nakir, mesti niku. Kula jenengan pun siap dereng? Dereng. Wis monggo persiapan. Makanya sering latihan mawon. Pertanyaannya gampang Pak, namung 3 niku. Malaikatnya medeni banget niku. Mripate warnane ijo Pak.
Suarane niku kados swara petir bledek nek ngomong. Gede. Pokoknya pun medeni banget. Pertanyaannya namung 3. Marrobuka wa man nabiyuka wa madinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Nek tiang-tiang beriman gampang jawabnya, insya Allah. Ini jenengan pokoknya beriman sampai wafat, harus di atas keimanan dan keislaman, terus taat sampai istiqomah sampai akhir hidup. Insya Allah dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Niku langsung ditanya. Jadi nek jenengan mboten percaya nggih emang coba mawon. Jadi nek pertanyaan malaikat mungkar nakir mboten percaya mang coba mawon. Nek kula percaya dadi makane kula mboten nyoba. Nek jenengan dereng percaya mang coba mawon. Ditanya langsung niku. Lah sakniki ngeten. Lah doa kula jenengan padahal beda alam lho niku, gitu. Jadi maaf nggih para jamaah menawi menghantarkan jenazah teng kuburan niku ampun langsung mulih. Jangan langsung pulang, tapi napa sebelum pulang berdoa dulu. Berdoa memintakan ampunan untuk sahibul qabri, penghuni kuburnya. Niku beda alam Pak. Kula jenengan masih hidup, sing didongake pun wafat, niku bisa sampai bisa bermanfaat. Jane misalkan mayit niku punya dosa, tapi dengan doa istighfar kula panjenengan untuk dia niku bisa diampuni dosanya. Padahal beda alam. Jadi ini untuk membantah orang-orang yang menyatakan bahwa mayit niku nek pun meninggal tidak punya interaksi dengan dunia, dengan orang yang masih hidup secara mutlak, niku keliru niku. Sebenarnya nek waktu ndak panjang ya, kula bawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal niku punya interaksi, punya tahu sing ziarah sinten tahu, diziarahi tahu, suara sendalnya tahu, dengar. Pas jenazah niku meninggal, ketika dimandikan niku tahu sapa sing memandikan, sapa sing mengkafani. Tahu Pak niku. Enten hadis ini. Jadi monggo nggih kula jenengan nek dadi anak niku nek orang tuane meninggal kudu melu memandikan. Ben wong tuane niku ngertos, oh ini anakku napa? Berbakti kepadaku napa? Ikut memandikan. Ikut mengantarkan jenazah, ikut napa menguburkan. Itu dua dalil secara umum. Kalau doa saja sampai, kenapa bacaan Al-Quran tidak sampai? Harusnya juga sampai kan ngoten. Kemudian dalil lain, ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menyatakan man zara qabrai walidayhi au ahadahuma fi kulli jum'atin marratan faqara indahu yasin ghufira lahu bi adati kulli harfin minha. Ya, jenengan kata gini hadise. Barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya pada setiap hari Jumat sekali, dan niki jane nek umpama napa ideale niku ziarah kubur niku seminggu sekali, Pak. Tiap hari Jumat. Menurut hadis ini kan fikuli Jumatin, setiap hari Jumat sekali. Kemudian pas ziarah niku dia faqara indahu yasin. Kemudian pas ziarah kubur niku dia membaca surat Yasin di sisi kubur orang tuanya, ghufira lahu, maka orang tuanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bi adadi kulli harfin minha, dengan sejumlah setiap huruf yang dibaca dari surat Yasin itu. Masya Allah ya. Mana misalnya jenengan ziarah kubur meneng ini mana maca Yasin per huruf niku nanti nilainya ampunan untuk napa tiang sing kula ziarahi, kula jenengan ziarahi.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi wa Abu Syekh wa Ibnu Ad-Dailami wa Ibnu Najjar dan lain sebagainya dari sahabat Abu Bakar secara marfu. Hadis ini diperselisihkan, ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Tapi andai pun hadis ini lemah secara riwayat, itu tetap bisa diamalkan menurut mayoritas ulama. Jadi hadis niku selama niki bukan hadis palsu le. Bukan hadis palsu, hadis lemah yang kelemahannya ringan niku boleh diamalkan menurut hampir semua ulama. Bahkan Imam Nawawi niku menukil kesepakatan ulama bolehnya mengamalkan hadis yang kelemahannya ringan. Bukan hadis palsu, Pak. Nek hadis palsu ampun diamalke. Hadis palsu niku buatan seseorang. Nek hadis dhaif niku bukan hadis palsu. Niki saya bacakan nggih teksnya. Seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal. Beliau mengatakan rahimallahu taala, "Bafi fardi kaunihi dhaifan." Seandainya hadis yang saya baca tadi niku lemah, fahuwa ghairu maudhu, ini bukan hadis palsu, bukan hadis palsu. Fayu'malu bihi fi mithli hadza al-maqam, maka diamalkan hadis seperti ini ya di semisal kondisi seperti ini tadi, membaca surah Yasin ketika ziarah kubur. Kenapa? Li'annahu min jumlatil fadhailil lati yu'malu fiha bidhaif ghairi maudhu kama huwa muqarran fi mahallih. Di mana napa? Di mana membaca surah Yasin ketika ziarah kubur di sisi orang yang kita ziarah itu termasuk bagian atau bab fadhailul a'mal, kautan amalan yang diamalkan hadis dhaif, di situ diperbolehkan. Yang penting bukan hadis palsu, sebagaimana hal ini telah dibahas, ditetapkan oleh para ulama ahli hadis di tempatnya, di pembahasannya. Makanya amaliyah kaum muslimin di Indonesia mayoritas, bahkan dunia, yang kalau ziarah kubur niku membaca Quran dihadiahkan kepada ahli kubur niku merupakan pendapat yang benar dan merupakan pendapat hampir seluruh ulama dunia dari masa ke masa, dari sejak zaman dulu, zaman salaf sampai zaman sekarang ini. Makanya kula nggih ngamalke. Nek kula ziarah kubur ibu saya niku, saya membaca Yasin khatam, mesti niku. Terus saya niatkan, saya hadiahkan untuk ibu saya. Setiap huruf deh Pak, setiap huruf niku jadi penghapus dosa untuk orang tua kita menurut hadis ini. Dan ini bulan niki saya bawakan dari kitab tadi karangan Syekh Muhammad bin Abdul Bari Al-Ahdal dalam kitabnya Ifadatul Tulab bi Ahkamil Qiraati alal Mauta wa Wusulits Tsawab, halaman 7. Nah, nek kurang mantap kula tambahi supaya lebih mantap. Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, Syekh Ibnu Taimiyah niku berpendapat juga sampai bacaan Quran untuk mayit. Jangan dikira cuma Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin, enggak Pak. Syekh Ibnu Taimiyah niku juga berpendapat sampai di kitabnya yang berjudul Iqtida' Shiratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, jilid 2 halaman 261. Ngeten pendapatnya sinten Syekh Ibnu Taimiyah. Inna thawabal ibadatil badaniyati minas salati wal qiraati wa ghairihima yasiru ilal mayyit. Sesungguhnya pahala ibadah-ibadah badan berupa sholat, berupa baca Quran dan lain sebagainya niku sampai kepada mayit. Yasiru ilal mayyit, sampai kepada mayit. Kama yasiru ilai thawabul ibadatil maliyah bil ijma', sebagaimana sampainya pahala ibadah yang berupa harta dengan kesepakatan ulama. Wa hadza madhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihima wa qaulu ta'ifatin min ashabi Syafi'i wa Malik wa huwa shawab. Yang menyatakan sampai ini sinten? Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan selain keduanya juga merupakan pendapat dari sebagian murid-murid Imam Syafi'i dan Imam Malik. Berarti yang terakhir ini wa huwa shawab, dan ini pendapat yang benar. Jadi
Hampir semua ulama Pak berpendapat ngoten. Tak terkecuali Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi ampun kaget. Semuanya ulama niku hampir berpendapat seperti ini. Jadi memang monggo guys, saya mengajak kepada jamaah semuanya, nek ziarah kubur niku monggo dimanfaatkan niku. Sampai Pak insyaallah. Nek ra sampai ra yo bali dhewe. Gitu. Dia mboten enten sing ngabarke mboten sampai kan. Umpamane ternyata sampai mboten niku dereng pasti. Umpamane tetep dibaca mawon. Ya hitung-hitung mbok menawa napa? Mbok menawa tekan. Siapa tahu sampai. Nek sampai kan nggak rugi. Kula jenengan maca Quran untuk ibu kita, bapak kita mboten rugi. Seandainya mboten sampai mboten rugi juga karena kita baca Quran dapat pahala. Nek sampai alhamdulillah. Nek jenengan mboten baca rugi. Wis ora entuk pahala bacaan Quran, nek ternyata sampai rugi, bapak ibune mboten mendapatkan pahala bacaan Al-Qur'an. Paham mboten iki? Nek misal Pak Ustadz kula mboten iso maca Quran pripun? Nek ziarah kubur ora iso maca Quran. Wis jenengan sagete napa? Wis Al-Fatihah mawon, mosok ya Al-Fatihah mboten iso. Banget tenan iki. Bendina salat niku ya minimal Al-Fatihah, wis maca Al-Fatihah niku. Diulang pinten ping 7 ping 10 sak kesele, terus diniatke kangge ahli kubur, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Diulangi lagi untuk sing diziarahi sinten niku. Insyaallah sampai nih. Enten sing menyatakan gitu, wah Imam Syafi'i ini ku katanya menurut Imam Syafi'i ada beberapa kalimat Imam Syafi'i ini ku yang menyatakan tidak sampai. Memang ada beberapa kalimat. Betul kula nukil kedawan waktu ini selantai. Niku ada dua kemungkinan. Yang dimaksud Imam Syafi'i bacaan Quran niku mboten sampai kepada mayit. Itu kemungkinan pertama ketika tidak dilakukan dengan metode doa, cuma diniatkan langsung niku memang menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Tapi nek didoakan selesai kemudian ya Allah sampaikan pahala bacaanku ini untuk si mayit ini, niku sampai menurut Imam Syafi'i. Yang kedua menurut Imam Syafi'i yang tidak sampai niku ketika baca Qur'annya di rumah, jauh dari jenazah, kuburannya jauh, dan niku nggak sampai. Tapi nek datang ke kuburan orang tua kita, di sampingnya kita baca Quran, kita hadiahkan, itu sampai menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu niki himbauan dan motivasi dari kami pribadi untuk jamaah semuanya. Niki jamnya cocok betul nih? Cocok? Cocok ya? Khawatir kurang nanti ngegas kok ternyata bablasan. Niku saya berharap ya Bapak Ibu sekalian, monggo nek ziarah kubur usahakan bawa Quran, bawa potongan Quran, Yasin dan sebagainya. Dan tradisi ini monggo kita berusaha untuk menghidupkan, karena merupakan tradisinya para ulama hampir di setiap masa, di setiap zaman, di seluruh penjuru dunia, dari zaman dulu sampai zaman kula panjenengan saat ini. Kemarin sudah saya sampaikan nggih, bagaimana sahabat Ibnu Umar niku sebelum wafat niku napa? Sebelum wafat niku berwasiat, engko nek aku mati tolong wacana surat ini di samping kuburku. Niku sahabat Ibnu Umar, Pak. Sahabat Abdullah bin Umar.